Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai integrasi manajemen sumber daya manusia global serta bagaimana praktiknya diterapkan dalam perusahaan multinasional. Di era globalisasi saat ini, perusahaan tidak lagi hanya beroperasi dalam satu negara. Ekspansi pasar, investasi lintas batas, serta kemajuan teknologi mendorong perusahaan untuk membangun jaringan bisnis di berbagai belahan dunia. Kondisi ini membuat pengelolaan sumber daya manusia menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan domestik. Manajemen sumber daya manusia global atau International Human Resource Management merupakan proses pengelolaan karyawan yang bekerja di berbagai negara dengan latar belakang budaya, hukum, bahasa, dan sistem ekonomi yang berbeda. Dowling, Festing, dan Engel dalam buku International Human Resource Management menjelaskan bahwa MSDM global mencakup aktivitas perekrutan internasional, penempatan lintas negara, hingga pengembangan dan evaluasi kinerja dalam konteks global. Artinya, perusahaan tidak hanya mengelola manusia sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai aset strategis yang tersebar secara internasional. Jika pada level domestik manajemen SDM hanya berfokus pada satu sistem hukum dan satu budaya organisasi, maka pada level global tantangan yang dihadapi jauh lebih besar. Perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan regulasi ketenagakerjaan, sistem kompensasi, pajak, hingga norma sosial di masing-masing negara. Selain itu, perbedaan budaya kerja juga menjadi faktor penting. Misalnya, budaya kerja di negara yang cenderung individualis tentu berbeda dengan negara kolektivis. Cara pemimpin, cara berkomunikasi, hingga cara memberikan penghargaan kepada karyawan harus disesuaikan dengan konteks lokal. Disinilah konsep integrasi SDM global menjadi sangat penting. Integrasi SDM global adalah proses penyelarasan kebijakan, sistem, dan praktik manajemen sumber daya manusia di seluruh cabang perusahaan agar tetap sejalan dengan strategi global organisasi. Tanpa integrasi, masing-masing cabang perusahaan dapat berjalan dengan kebijakan sendiri-sendiri sehingga tujuan global perusahaan sulit tercapai. Menurut Brewster, Sparrow, dan Vernon dalam literatur internasional HRM, perusahaan multinasional selalu menghadapi dilema antara kebutuhan untuk melakukan standarisasi global dan kebutuhan untuk melakukan adaptasi lokal. Standarisasi global diperlukan agar perusahaan memiliki identitas dan sistem yang konsisten di seluruh dunia. Namun, adaptasi lokal juga penting agar perusahaan tetap relevan dengan lingkungan sosial dan hukum di negara tempat mereka beroperasi. Oleh karena itu, integrasi SDM global bukan berarti menyeragamkan semua kebijakan, melainkan menciptakan keseimbangan antara kontrol pusat dan fleksibilitas lokal. Dalam praktiknya, integrasi SDM global sering diwujudkan melalui sistem rekrutmen internasional yang terstandar, pengembangan kepemimpinan global, mobilitas talenta lintas negara, serta penggunaan sistem teknologi informasi SDM yang terpusat. Tariq dan Schuler dalam Journal of World Business menekankan pentingnya global talent management sebagai bagian dari strategi kompetitif perusahaan multinasional. Perusahaan yang mampu mengelola talenta secara global akan memiliki keunggulan dalam inovasi dan daya saing internasional. Namun demikian, proses integrasi tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama yang sering muncul adalah perbedaan budaya organisasi antar negara. Misalnya,
gaya kepemimpinan yang efektif di satu negara belum tentu efektif di negara lain. Selain itu, regulasi tenaga kerja yang berbeda dapat membatasi kebijakan global yang ingin diterapkan oleh kantor pusat. Biaya penempatan ekspatriat juga cukup tinggi dan memiliki risiko kegagalan jika tidak dipersiapkan dengan pelatihan lintas budaya yang memadai. Collins, Scullion, dan Morley dalam penelitiannya tentang global staffing menyebutkan bahwa kegagalan penempatan internasional dapat berdampak besar terhadap kinerja perusahaan dan moral karyawan. Untuk memahami bagaimana integrasi SDM global diterapkan dalam praktik nyata, kita dapat melihat contoh dari perusahaan multinasional besar seperti PepsiCo. PepsiCo sendiri merupakan perusahaan makanan dan minuman global yang beroperasi di lebih dari 200 negara. Dengan jumlah karyawan ratusan ribu orang di seluruh dunia, pengelolaan SDM menjadi aspek strategis yang menentukan keberhasilan bisnisnya. Berdasarkan laporan tahunan dan sustainability report perusahaan, PepsiCo menekankan pentingnya nilai global yang sama di seluruh unit bisnisnya, seperti integritas, keberagaman, kepemimpinan, dan keberlanjutan. Integrasi SDM di PepsiCo terlihat dari adanya standar kompetensi global untuk posisi manajerial dan kepemimpinan. Perusahaan ini mengembangkan program kepemimpinan global yang dirancang untuk menyiapkan calon pemimpin yang mampu bekerja lintas budaya dan lintas negara. Selain itu, PepsiCo juga menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terintegrasi secara digital sehingga kantor pusat dapat memantau perkembangan karyawan di berbagai negara secara real time. Integrasi SDM di PepsiCo terlihat dari program pengembangan kepemimpinan global yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pada penguatan kemampuan kepemimpinan lintas budaya. Dalam konteks perusahaan multinasional seperti PepsiCo, seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami pasar domestik, melainkan harus mampu mengelola tim yang berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan sistem kerja yang berbeda. Program pengembangan kepemimpinan global di PepsiCo dirancang untuk menciptakan apa yang disebut sebagai global mindset. Global mindset ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk berpikir secara internasional, memahami dinamika pasar global, serta mampu beradaptasi dalam lingkungan multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi SDM global bukan sekedar penyatuan kebijakan, tetapi juga penyatuan pola pikir dan nilai organisasi. Selain pengembangan kepemimpinan, integrasi SDM di PepsiCo juga terlihat dari sistem manajemen talenta yang terstruktur. Perusahaan mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi di berbagai negara dan memasukkan mereka ke dalam talent pipeline global. Artinya, seorang karyawan di Asia, Eropa, atau Amerika Latin memiliki peluang yang sama untuk menduduki posisi strategis di tingkat global apabila memenuhi kriteria kompetensi yang telah ditetapkan secara internasional. Sistem ini mencerminkan praktik global talent management sebagaimana dijelaskan oleh Terry Q dan Schuller dalam kajian mereka mengenai pengelolaan talenta lintas negara. Lebih jauh lagi, integrasi SDM di PepsiCo juga tampak dalam sistem evaluasi kinerja yang terstandarisasi secara global. Perusahaan menggunakan indikator kinerja utama yang diselaraskan dengan strategi bisnis global.
Namun demikian, implementasi indikator tersebut tetap mempertimbangkan kondisi lokal seperti target pasar dan regulasi setempat. Inilah contoh nyata keseimbangan antara integrasi dan adaptasi. Dalam perspektif teori internasional Human Resource Management yang dikemukakan oleh Dowling dan Festing, pendekatan yang dilakukan PepsiCo dapat dikategorikan sebagai kombinasi antara pendekatan global dan transnasional. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan mempertahankan kontrol strategis dari kantor pusat, sekaligus memberikan ruang bagi cabang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan lokal. Strategi semacam ini sangat penting karena lingkungan bisnis internasional bersifat dinamis dan penuh ketidakpastian. Jika kita analisis lebih dalam, keberhasilan integrasi SDM di PepsiCo tidak terlepas dari peran teknologi digital. Perusahaan memanfaatkan sistem Human Resource Information System atau HRIS yang terintegrasi secara global. Dengan sistem ini, data karyawan dari berbagai negara dapat dipantau secara real-time, mulai dari data kompetensi, pelatihan, hingga performa kerja. Integrasi digital ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi organisasi. Namun, integrasi SDM global tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam praktiknya, terdapat potensi resistensi dari karyawan lokal yang merasa kebijakan global terlalu mendominasi. Selain itu, perbedaan nilai budaya dapat memengaruhi cara karyawan memandang kepemimpinan dan sistem evaluasi. Misalnya, di beberapa budaya, kritik langsung terhadap kinerja dianggap kurang sopan. Sementara, dalam budaya lain, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari profesionalisme. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan sensitivitas budaya dalam setiap kebijakan global yang diterapkan. Dari sisi biaya, integrasi SDM juga membutuhkan investasi yang besar, terutama dalam pelatihan internasional dan mobilitas talenta. Penempatan karyawan ke luar negeri memerlukan persiapan matang, termasuk pelatihan bahasa dan budaya, penyesuaian kompensasi, serta dukungan keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko kegagalan penugasan internasional dapat berdampak pada kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Meskipun demikian, manfaat jangka panjang dari integrasi SDM global jauh lebih besar dibandingkan risikonya. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan SDM secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mereka mampu menciptakan budaya organisasi global yang kuat, meningkatkan loyalitas karyawan, serta mempercepat inovasi melalui kolaborasi lintas negara. Jika dikaitkan dengan teori global integration versus local responsiveness, PepsiCo menunjukkan bahwa integrasi bukan berarti sentralisasi penuh, melainkan harmonisasi strategi global dengan karakteristik lokal. Kantor pusat menetapkan visi, nilai, dan standar kompetensi global, sementara cabang memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan implementasinya. Tekanan integrasi global muncul karena perusahaan ingin mencapai efisiensi biaya, konsistensi standar, serta kontrol manajerial dari kantor pusat. Sementara itu, tekanan respons lokal muncul karena setiap negara memiliki karakteristik pasar, budaya kerja, regulasi, dan ekspektasi karyawan yang berbeda. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia,
Dua tekanan ini seringkali saling bertentangan. Jika perusahaan selalu menekankan integrasi global, maka kebijakan SDM akan sangat terpusat. Rekrutmen, sistem evaluasi kinerja, pelatihan, hingga kompensasi akan dibuat seragam di seluruh dunia. Keuntungannya adalah efisiensi dan kontrol yang kuat. Namun, risikonya adalah kebijakan tersebut bisa tidak relevan dengan kondisi lokal, bahkan dapat menimbulkan resistensi dari karyawan di cabang internasional. Sebaliknya, jika perusahaan terlalu fokus pada respon lokal, maka setiap cabang akan memiliki kebijakan SDM yang berbeda-beda. Hal ini memang meningkatkan fleksibilitas dan penerimaan budaya lokal, tetapi dapat mengurangi identitas global perusahaan serta menyulitkan koordinasi lintas negara. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional yang sukses biasanya tidak memilih salah satu secara ekstrim, melainkan mencari keseimbangan strategis. Keseimbangan inilah yang menjadi inti dari integrasi SDM global yang efektif. Untuk memperdalam analisis ini, kita kembali melihat praktik di PepsiCo. Dalam laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan, terlihat bahwa PepsiCo memiliki standar kepemimpinan global yang sama di seluruh dunia. Kompetensi seperti strategic thinking, inclusive leadership, dan ethical decision making diterapkan sebagai acuan universal bagi seluruh manajer. Ini menunjukkan adanya tekanan integrasi global yang kuat dalam pengelolaan talenta. Namun di sisi lain, kebijakan kesejahteraan karyawan, sistem tunjangan, serta kebijakan ketenagakerjaan tetap disesuaikan dengan hukum nasional masing-masing negara. Di beberapa negara, jam kerja dan cuti mengikuti regulasi pemerintah setempat. Di negara lain, sistem bonus dan insentif disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja lokal. Inilah bentuk respons lokal yang tetap dijaga. Dari sini kita dapat melihat bahwa integrasi SDM global bukanlah sekedar menyeragamkan kebijakan, tetapi membangun sistem yang memiliki kerangka global dengan fleksibilitas operasional lokal. Kerangka global tersebut biasanya mencakup nilai perusahaan, sistem evaluasi kinerja berbasis kompetensi, serta platform digital manajemen talenta. Sementara fleksibilitas lokal diberikan pada aspek implementasi teknis. Selain itu, perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam memperkuat integrasi SDM global. Penggunaan Human Resource Information System berbasis cloud memungkinkan kantor pusat memonitor data karyawan secara real-time di berbagai negara. Hal ini meningkatkan transparansi dan koordinasi lintas wilayah. Namun, teknologi juga harus disertai dengan sensitivitas budaya agar tidak menciptakan kesan kontrol berlebihan dari pusat. Aspek lain yang penting dalam integrasi SDM global adalah pengelolaan keberagaman. Dalam perusahaan multinasional, keberagaman bukan lagi sekedar isu etika, tetapi menjadi sumber keunggulan kompetitif. Tim yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya cenderung lebih inovatif karena memiliki perspektif yang beragam. Namun, tanpa sistem integrasi yang baik, keberagaman juga dapat menimbulkan konflik komunikasi dan perbedaan ekspektasi kerja. Oleh karena itu, perusahaan global umumnya mengembangkan program pelatihan lintas budaya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran budaya, empati, serta kemampuan komunikasi internasional. Dalam konteks teori, ini merupakan upaya untuk mengurangi friksi antara tekanan integrasi global dan kebutuhan respons lokal. Jika kita analisis lebih kritis, keberhasilan integrasi SDM global sangat bergantung pada peran kepemimpinan. Pemimpin global tidak hanya dituntut memiliki kompetensi manajerial,
tetapi juga kecerdasan budaya. Mereka harus mampu membaca dinamika lokal tanpa kehilangan orientasi pada strategi global perusahaan. Inilah sebabnya mengapa banyak perusahaan multinasional berinvestasi besar dalam program Global Leadership Development. Selain itu, mobilitas talenta lintas negara juga menjadi indikator kuat integrasi SDM global. Ketika karyawan dapat berpindah dari satu negara ke negara yang lain dengan sistem karir yang jelas, berarti perusahaan telah memiliki kerangka integrasi yang matang. Mobilitas ini tidak hanya meningkatkan pengalaman internasional karyawan, tetapi juga memperkuat transfer penguatan antar cabang. Nah, jika kita melihat lebih dalam, keberhasilan PepsiCo dalam mengintegrasikan SDM global tidak hanya terlihat dari sistem rekrutmen dan pelatihan, tetapi juga dari bagaimana perusahaan membangun budaya organisasi global yang konsisten. PepsiCo memiliki filosofi yang dikenal dengan pendekatan berbasis nilai dan keberlanjutan. Nilai tersebut diterapkan secara global sebagai identitas perusahaan. Namun, implementasinya tetap fleksibel sesuai konteks negara. Misalnya, strategi pengelolaan tenaga kerja di Asia tentu berbeda dengan di Eropa karena perbedaan budaya kerja, ekspektasi karyawan, dan regulasi pemerintah. Dalam laporan tahunannya, PepsiCo menekankan pentingnya diversity, equity, dan inclusion sebagai bagian dari strategi global. Ini menunjukkan bahwa integrasi SDM bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di berbagai negara. Selain itu, mobilitas talenta global menjadi salah satu kunci integrasi. Karyawan berpotensi tinggi dipersiapkan untuk posisi lintas negara melalui program rotasi internasional. Strategi ini memperkuat koordinasi global karena para pemimpin perusahaan memiliki pengalaman multikultural dan pemahaman lintas wilayah. Jika dianalisis dari perspektif teori internasional HRM, menurut Dowling, integrasi yang dilakukan PepsiCo termasuk dalam pendekatan transnasional. Artinya, perusahaan berusaha menggabungkan efisiensi global dan responsivitas lokal secara bersamaan. Ini merupakan strategi yang paling kompleks tetapi juga paling kompetitif dalam konteks globalisasi. Jika kita refleksikan lebih jauh, integrasi SDM global sebenarnya berkaitan erat dengan strategi bisnis perusahaan. Perusahaan yang mengusung strategi global murni cenderung melakukan standarisasi penuh. Sebaliknya, perusahaan yang fokus pada pasar lokal cenderung memberikan otonomi penuh kepada cabang. PepsiCo berada di tengah, yaitu mengombinasikan keduanya. Kebijakan pengembangan kepemimpinan, sistem evaluasi kinerja, serta standar kompetensi dibuat global. Namun kebijakan operasional seperti jam kerja dan sistem kompensasi disesuaikan dengan hukum masing-masing negara. Pendekatan ini mencerminkan bahwa integrasi SDM global bukan tentang menyeragamkan semua hal, tetapi tentang menyelaraskan visi dan arah organisasi. Jika integrasi gagal, dampaknya bisa sangat besar. Konflik budaya dapat menurunkan produktivitas. Karyawan lokal bisa merasa tidak dihargai jika kebijakan pusat terlalu dominan. Sebaliknya, jika tidak ada kontrol global, perusahaan dapat kehilangan identitas dan standar kualitas. Oleh karena itu, perusahaan multinasional membutuhkan sistem komunikasi internal yang kuat, pemimpin yang kompetensi global mindset, serta teknologi HR yang mampu menghubungkan seluruh cabang. Namun, jika kita melihat lebih dalam, integrasi manajemen SDM global bukan hanya persoalan sistem dan kebijakan, melainkan persoalan bagaimana perusahaan membangun kesatuan visi di tengah keberagaman manusia. Perusahaan multinasional pada dasarnya adalah organisasi yang terdiri dari individu-individu dengan latar belakang budaya, bahasa, nilai, dan cara berpikir yang berbeda. Ketika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka yang muncul adalah konflik
miskomunikasi, serta rendahnya efektivitas kerja tim internasional. Tetapi ketika keberagaman tersebut dikelola secara strategis melalui integrasi SDM yang tepat, maka justru akan muncul inovasi, kreativitas, serta perspektif global yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, perusahaan tidak lagi hanya bersaing pada produk atau harga, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusianya. Perusahaan yang memiliki sistem integrasi SDM global yang kuat akan mampu mengidentifikasi talenta terbaik di berbagai negara, mengembangkan mereka secara berkelanjutan, serta menempatkan mereka pada posisi strategis sesuai kebutuhan organisasi. Hal ini membuat perusahaan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis internasional. Jika kita kembali pada studi kasus PepsiCo, keberhasilan perusahaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kekuatan merek atau distribusi globalnya, tetapi juga oleh kemampuannya membangun sistem kepemimpinan global yang konsisten. PepsiCo juga secara berkelanjutan melakukan investasi pada pengembangan pemimpin yang memiliki perspektif internasional dan sensitivitas budaya yang tinggi. Dengan demikian, integrasi SDM global di perusahaan tersebut tidak berhenti pada kebijakan administratif, melainkan menjadi bagian dari budaya organisasi. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga semakin memperkuat pentingnya integrasi SDM global. Saat ini, perusahaan dapat memanfaatkan sistem Human Resource Information System berbasis cloud untuk memantau kinerja, pelatihan, dan mobilitas karyawan secara real-time di berbagai negara. Teknologi ini memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan pengambilan keputusan yang lebih akurat oleh manajemen pusat tanpa harus menghilangkan fleksibilitas cabang di tingkat lokal. Dengan kata lain, digitalisasi menjadi alat pendukung utama dalam mewujudkan integrasi yang efektif. Ke depan, tantangan integrasi SDM global akan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya isu keberlanjutan, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di tempat kerja. Perusahaan multinasional dituntut tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial di setiap negara tempat mereka beroperasi. Oleh karena itu, integrasi SDM global juga harus mempertimbangkan nilai etika, tanggung jawab sosial, serta kesejahteraan karyawan di seluruh dunia. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa integrasi manajemen SDM global adalah fondasi penting bagi keberhasilan perusahaan multinasional dalam menghadapi dinamika globalisasi. Integrasi yang efektif akan menciptakan harmonisasi antara strategi global dan kebutuhan lokal, memperkuat koordinasi lintas negara, serta meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Sebagai penutup akhir, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan perusahaan global bukan semata-mata karena skala operasinya yang luas, tetapi karena kemampuannya mengelola manusia secara strategis dalam konteks internasional. Integrasi SDM global bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan secara konsisten agar perusahaan mampu bertahan dan berkembang di pasar global yang dinamis. Demikianlah keseluruhan pembahasan mengenai integrasi manajemen SDM global dan studi kasus perusahaan multinasional. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam skala internasional.